Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Siwo bertemu Jack. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jack bertanya pada Siwo, "Kamu tahu siapa aku?" "Itu menarik. Kamu membuatku ingin bermain denganmu juga. Tunggu aku. Ayo bermain setelah aku menyelesaikan ini. Jika itu hal yang benar-benar kamu inginkan. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang." Dengan tiba-tiba, Siwo langsung melesat ke arah Jack. Akan tetapi bukan mau menyerang Jack, tapi mau menyelamatkan anak yang berambut pirang. Setelah itu, Siwo mengecek anak itu masih bernafas atau tidak. Dia masih bernafas. "Daripada bermain, aku akan cabut kepalamu itu dengan tanganku." Kedengarannya itu jauh lebih menyenangkan. Dengan tiba-tiba, Jack langsung menyerang Siwo. Tetapi semua serangan dari Jack masih bisa dihindari oleh Siwo. Ternyata pukulan Jack itu sampai membuat dinding di sana hancur. Dan Siwo terkejut setelah melihat pukulan dari Jack. "Aku mungkin punya kemampuan. Bagaimanapun, tidak mungkin aku bisa bergenerasi tubuhku jika hancur lebur. Jika aku tidak fokus dan tidak waspada, aku akan mati." Akan tetapi, Jack masih belum berhenti. Dia terus menyerang Siwo. Jack berkata, "Kamu bisa menghindarinya juga. Apa kamu benar-benar manusia biasa? Bagaimana kamu bisa menghindari semua gerakanku? Kelihatannya seperti kamu telah mengetahui aku akan menyerang ke arah mana. Apa kamu memiliki skill melihat masa depan atau semacamnya?" Siwo menatap Jack dengan tatapan dingin. "Skill melihat masa depan? Semua akan mudah jika aku memiliki skill semacam itu. Namun ini karena sebelumnya aku mencari segala informasi tentang Jack. Walaupun internet tidak dapat sepenuhnya diakses. Melalui banyak pencarian, aku berhasil menemukan deep web. Setelah pencarian panjang di deep web, aku mendapatkan 3 video CCTV yang merekam Jack. Namun usahaku itu sia-sia. 2 video hanya merekam Jack berjalan di tempat-tempat yang terpasang CCTV. Di video terakhir, dia tidak menunjukkan aksi pembunuhannya. Malah itu cuma seorang pria acak yang memakai pakaian aneh, memukul beberapa anggota geng. Aku pikir Jack sadar kalau ada CCTV. Jack mungkin ingin membuat video lain, jadi dia bisa menyembunyikan identitas aslinya. Akan tetapi bagiku itu berita bagus. Seperti yang dulu kusaksikan dengan kedua mataku. Fakta bahwa Jack tidak menggunakan tebasan untuk membunuh seseorang. Dia memperlihatkan gerakan serta kuda-kudanya. Berkat itu aku bisa memutar ulang videonya ratusan hingga ribuan kali. Aku melakukannya agar bisa terbiasa dengan pola dan gaya serangannya. Di sana Jack berkata, "Baiklah, jika kamu tidak ingin memberitahuku, terpaksa akan aku cari tahu sendiri." Di sisi Siwo, dia lagi fokus memperhatikan gerakan dari Jack. Aku tidak boleh lengah. Aku hanya perlu fokus pada kakinya untuk menebak gerakannya dan menyerang di saat yang tepat. Dengan tiba-tiba Jack melesat menuju Siwo, dan Siwo terkena telak pukulan dari Jack sampai membuat Siwo memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Dan tidak hanya itu, Siwo sampai terlempar sampai terbentur tembok. "Apa kamu tidak bisa menghindarinya kali ini? Maaf, aku jika terlalu cepat." Dan Siwo merasakan kesakitan yang begitu parah. "Bukankah aku bisa melihat gerakannya datang? Apa dia terlalu kuat? Rasa sakitnya benar-benar gila. Aku tidak bisa bernafas." Jack berkata, "Itu pasti terasa sangat sakit. Aku pikir kamu bisa menghindarinya. Kalau sudah begini, ya sudahlah, beristirahatlah dan mati saja."
Tulang rusuk, paru-paru, dan organmu sudah hancur. Omong kosong, kita baru saja mulai. Luar biasa, teman kita yang satu ini mempunyai tekad yang kuat. Tapi ini aneh, bahkan jika kamu tidak bisa menghindari seranganku di saat-saat terakhir, seolah-olah kamu tahu persis timing seranganku. Ini tidak seperti kamu mempunyai skill penglihatan masa depan. Jack baru selesai bicara, dia tiba-tiba sudah berada di belakang Siwo. Siwo terkejut dan refleks langsung menyerang Jack. Akan tetapi serangan itu masih bisa dihindari dengan mudah oleh Jack. Jack berkata, "Kamu juga tahu namaku. Bagaimana kamu bisa mengetahui informasi tentangku?" "Karena kita pernah bertemu sebelumnya, 10 tahun yang lalu di Menara Agung. Kita pernah bertemu di sana. Maaf karena tidak mengetahuimu lebih awal. Biar aku ingat, 10 tahun yang lalu kamu pasti masih seorang anak kecil. Hanya ada satu yang selamat hari itu, seorang anak laki-laki, anak yang menangis di depan orang tuanya." Setelah itu Siwo pun langsung menyerang Jack. Tetapi semua serangan dari Siwo masih bisa dihindari oleh Jack. Jack berkata, "Sekarang semuanya masuk akal. Alasan mengapa kamu sangat marah itu pasti untuk membalaskan dendam orang tuamu. Tapi aku mulai merasa prihatin. Kamu pikir bisa mengenaiku dengan tinju asal-asalan begitu?" Siwo pun langsung menyerang Jack. Akan tetapi Jack masih bisa menghindarinya. Dengan tiba-tiba Jack terkena serangan dari Siwo. Ternyata Siwo menggunakan pisau untuk melukai Jack. Jadi inilah tujuanmu dari awal. Semua pukulan asal-asalanmu itu hanya umpan. Kalau begitu, tidak mungkin aku bisa menahannya lagi. Ini sangat-sangat menyenangkan. Menghindari semua seranganku di awal membuatku teralihkan agar bisa memotong leherku. Dan Jack pun langsung menyerang Siwo dengan keras. Setelah Siwo terkena telak oleh serangan Jack, akan tetapi Siwo masih berusaha untuk bisa berdiri kembali. "Kamu selalu bangkit, padahal seharusnya kamu sudah mati sejak lama. Ini benar-benar yang terbaik. Ngomong-ngomong, kamu memiliki kekuatan regenerasi kan? Hanya ini satu-satunya alasan yang masuk akal. Kamu masih bisa bergerak, bahkan setelah tulang dan organmu dihancurkan. 10 tahun lalu, di malam itu kamu tidak mati, bahkan setelah aku menebasmu dengan pisauku. Bagaimana kamu bisa mendapatkan skill itu saat kamu masih kecil? Tidak mungkin jadi begitu kan? Itulah mengapa kamu menakjubkan, sangat menakjubkan." Siwo bergumam. Apa yang dia bicarakan? Kecepatan regenerasiku melambat. Jika terus begini, aku akan mati. Jack meneruskan perkataannya. "Aku akan mencari tahunya nanti. Tidak terhitung orang yang sudah kubunuh dengan tanganku. Tapi orang dengan skill regenerasi super pertama kalinya bagiku." Setelah itu, Jack mengambil pisaunya. "Apakah kakimu akan tumbuh kembali jika aku memotongnya? Mari kita mulai." Jack pun langsung melempar pisau itu ke arah Siwo. Dan kaki Siwo terkena tebasan dari pisau tersebut. Siwo pun berteriak kesakitan dan menangis karena menahan sakit karena kakinya sudah terpotong. "Astaga, mengecewakan. Jadi kakimu tidak bisa tumbuh kembali. Lalu mengapa kamu tidak mati 10 tahun yang lalu? Apakah itu karena kamu masih dalam masa pertumbuhan? Aku ingin melanjutkan eksperimen ini, tapi waktunya hampir habis. Aku tidak pernah mengalami hal semacam ini. Jadi aku tidak bisa menyiapkannya dengan baik. Tapi ini mirip seperti menyalakan lilin saat pesta ulang tahun. Seperti bagaimana kita menyalakan lilin untuk merayakan hari ulang tahun kita. Untuk hari kematian, kita bisa merayakannya dengan api.
Kalau begitu, mari kita mulai. Akan tetapi, korek Jack tidak menyala. Di saat Jack berusaha memperbaiki koreknya, tiba-tiba korek itu menyala dan mengenai wajah Jack. Ternyata itu adalah jebakan dari Siwo. Di sana, Siwo tersenyum gembira karena jebakannya berhasil. Bagus, aku berhasil menjebaknya. Aku belajar sesuatu saat menganalisa Jack, dan itu api. Dalam beberapa teori yang cukup dapat dipercaya, di antara banyaknya teori, semuanya menyebutkan api. 10 tahun yang lalu, pada hari itu juga tidak terkecuali, dan alat yang digunakan untuk menyalakan api 10 tahun yang lalu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Korek api edisi terbatas yang dihentikan dari 20 tahun yang lalu. Untungnya, aku mendapatkan model yang sama dan memodifikasinya. Aku menambahkan resin neferatoksin di dalamnya. 1 gram saja dapat membuat manusia normal mati dengan kematian yang amat menyakitkan. Pada saat ini, Jack akan menyadari semua serangan asal-asalan yang aku lakukan mungkin membuatnya berpikir aku mengincar lehernya. Tapi sebenarnya aku mengincar sakunya selama ini. Di sisi Jack, dia mulai marah karena wajahnya terbakar. Aku bersikap ramah padamu karena kamu adalah anak yang menarik. Aku sudah melalui ini berkali-kali. Jadi racun dalam jumlah kecil bukan apa-apa bagiku. Tapi aku tidak akan memaafkanmu karena telah menghancurkan moodku. Akan aku cincang tubuhmu satu demi satu. Di saat Jack mau menyerang Siwo, tiba-tiba Siwo sudah menghilang dari tempatnya. Dan ternyata dia sudah berada di belakang Jack yang sudah bersiap mau menyerang. Serangan Siwo pun berhasil memenggal kepala Jack. Siwo bergumam, 10 tahun yang lalu, berkatmu aku jadi bisa belajar beberapa hal. Bagian yang terputus dari tubuhku tidak akan beregenerasi. Menyambungkan bagian yang terpisah masihlah mungkin. Dan akhirnya Siwo berhasil mengalahkan Jack. Dan Siwo berteriak untuk kemenangannya. Sudah berakhir. Akhirnya ini selesai. Dengan tiba-tiba kepala Jack berbicara. Aku tidak berpikir ini sudah berakhir. Aku rasa untuk beberapa alasan, entah mengapa aku masih hidup. Apakah Jack bisa bergenerasi seperti Siwo? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.